Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, kita sudah masuk di tema 4 tentang globalisasi. Nah, di PPKN kita akan membahas tentang salah satunya yaitu keberagaman ekonomi. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar hari ini. Oke, berdoa mulai. Yuk, kita mulai. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia, di mana ini terjadi karena ada kemajuan teknologi, yaitu baik itu teknologi informasi maupun transportasi. Nah, contohnya adalah dengan kemajuan teknologi ini, globalisasi terjadi salah satunya yaitu orang dari satu negara, contoh dari Indonesia, mau terbang atau melakukan perjalanan ke Amerika itu mungkin hari ini bisa langsung dilakukan. Kalau zaman dahulu mungkin akan lebih lama. Terus contohnya lagi komunikasi. Hari ini kalau kalian mau cari informasi atau mau nelpon atau mau memberikan informasi ke orang lain yang beda negara, yang jauh pun kita bisa secara langsung. Itu salah satunya dari proses globalisasi ini. Nah, dari globalisasi itu juga ada dampaknya. Karena kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi, kita bahas tentang bidang ekonominya dulu. Dampak globalisasi bagi Indonesia di bidang ekonomi salah satunya yang negatifnya dulu ya, banyak barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini yang menyebabkan eh, produk lokal bisa salah atau kalah bersaing dengan produk luar negeri. Terus memicu konsumerisme atau budaya hidup boros. Nah, karena barang yang dari luar negeri ini biasanya agak lebih murah, maka biasanya orang Indonesia kebanyakan itu suka dengan barang luar negeri. Terus masuknya banyak pekerja dari luar negeri. Ini karena globalisasi itu memudahkan pekerja dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini yang menyebabkan nanti ada persaingan juga di bidang pencari pekerjaan, di mana orang luar negeri akan masuk ke Indonesia dan bersaing mencari dan melamar pekerjaan di Indonesia. Terus penguasaan modal asing, karena ada investor yang bisa masuk ke Indonesia, maka modal asing pun bisa terjadi di Indonesia. Terus jangka panjangnya adalah memperburuk proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi selain negatif, tentu juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya contohnya dikenalnya produk Indonesia di luar negeri, baik produk atau budaya luar selain produk ini ya, selain produk Indonesia yang dikenal di luar negeri, otomatis salah satunya itu budaya Indonesia juga dikenal oleh luar negeri. Baik itu kita menggunakan mengekspor maupun kita mempromosikan ke luar negeri. Terus membuka lapangan pekerjaan, otomatis contoh tadi kan ada investor yang masuk Indonesia, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan Indonesia. Selain itu, pekerja Indonesia juga bisa bekerja di luar negeri. Terus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, otomatis kan contohnya salah satunya kalian memiliki keinginan untuk beli sesuatu, ternyata orang Indonesia tidak bisa bikin, dan akhirnya orang dari luar negeri itu kan memasukkan barang dari negaranya ke Indonesia, otomatis akan memudahkan orang Indonesia memenuhi kebutuhan yang tidak ada barang atau produknya di Indonesia. Nah, globalisasi juga berpengaruh juga di bidang yang lain, contohnya sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Kalau soal budaya, Bapak contohkan satu aja ya. Contohnya budaya luar negeri. Kalian menirukan atau sering menggunakan istilah luar negeri atau menirukan artis luar negeri. Nah, itu salah satunya. Kalau pendidikan, yang sisi positifnya adalah dengan adanya globalisasi ini, karena di dunia pendidikan ini sering menggunakan teknologi-teknologi yang memudahkan dalam pembelajaran, otomatis meningkatkan dunia pendidikan. Nah, kita lanjut. Nah, keberagaman ekonomi dalam masyarakat yang akan kita bahas ini, kita kenali dulu jenis kegiatan ekonomi secara umum. Itu ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Produksi adalah menciptakan, baik itu bisa perorangan atau perusahaan, menciptakan atau membuat barang maupun jasa. Pelakunya disebut produsen. Yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Ini menggunakan baik itu barang ataupun jasa. Nah, kegiatan ini
disebut konsumsi, sedangkan pelakunya itu disebut konsumen. Contohnya kalian membeli barang, nah kalian itu namanya konsumen. Terus distribusi, mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Pelakunya yang mengantarkan ini disebut distributor. Nah, jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu banyak juga. Contohnya pertanian. Kalau pertanian biasanya di daerah pegunungan. Terus nelayan. Nelayan itu di daerah pesisir atau laut. Terus ada perkebunan. Kalau di Kalimantan kan biasanya banyak perkebunan sawit, peternakan, perikanan, terus ada perdagangan. Perdagangan seperti jual beli, ekspor impor, itu adalah perdagangan. Terus perindustrian, pertambangan. Pertambangan apa di Kalimantan yang sering kalian jumpai? Nah, salah satunya itu batu bara. Terus jasa, kalau jasa contohnya ya, jasa itu tidak menciptakan barang, tapi dia menggunakan keahliannya. Contohnya tukang cukur, tukang potong rambut, itu kan dia tidak menghasilkan sesuatu, tapi dia menggunakan keahliannya untuk mendapatkan uang, yaitu dengan memotong. Kita lanjut. Nah, sikap kita terhadap globalisasi, kita belum bahas tadi. Yaitu yang satu pertama yaitu menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme. Terus cinta dengan produk Indonesia, menggunakan maaf Bapak salah ini, menggunakan produk Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia, mempromosikan produk Indonesia, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang baik kita ikuti, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia kita jauhi. Terus meningkatkan produksi barang dalam negeri. Meningkatkan itu baik kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya kalau ditingkatkan, otomatis persaingan dengan luar negeri, maka ketika ada barang luar negeri masuk Indonesia, produk Indonesia bisa bersaing. Terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian sebagai pelajar, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kalian ketika ada contoh yang tadi Bapak sampaikan kan, kalau ada pekerja luar yang masuk Indonesia, suatu saat kalian sudah bisa bersaing, kualitas kalian tidak kalah dengan pekerja lain. Atau enggak, kalau kalian dengan belajar dengan giat, ketika ada lomba internasional, kalian bisa mewakili Indonesia dan membanggakan Indonesia. Oh, Bapak belum masukkan di sini. Salah satunya mengamalkan Pancasila. Lupa Bapak. Maaf ya. Oke, lanjut. Nah, sikap kita terhadap keberagaman ekonomi tadi yang Bapak sampaikan, yaitu yang pertama harus saling menghargai dan menghormati, entah yang satu usahanya sebagai petani atau pedagang, itu kita saling menghormati. Terus saling mendukung, tidak saling bermusuhan ya, saling mendukung. Terus bersaing secara jujur dan baik, tidak saling menjelekkan. Nah, dengan keberagaman ekonomi tersebut juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja? Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, karena ini kan banyak pilihan akhirnya. Ada yang jualan produk bangunan, bisa makanan, itu artinya kan memenuhi kebutuhan masyarakat itu jenisnya dan pilihannya banyak. Terus menciptakan lapangan pekerjaan, otomatis karena banyak kegiatan ekonomi, maka membutuhkan banyak pekerja. Terus membuat pelaku ekonomi semakin kreatif dan inovatif. Ya iya, kalau nggak kreatif dan inovatif maka akan kalah bersaing. Kemudian menciptakan persaingan ekonomi yang sehat. Terus meningkatkan perekonomian masyarakat. Nih, yang terakhir ini harga baik jasa atau barang akan lebih murah. Karena apa? Karena banyak yang melakukan kegiatan ini. Contohnya kalau kalian mau beli sepatu, karena banyak toko sepatu, otomatis kan banyak pilihan baik jenisnya maupun harganya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya kalian bisa cari lagi pembelajaran materi pembelajarannya ini baik di buku kalian atau di internet, agar apa yang kalian pelajari itu bisa bertambah wawasan maupun pendalaman materi. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.